juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbeda ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya, bahwa saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain dalam hal ini PPATK untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini, dan kali ini diketahui bahwa dari saudara BPG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita melanjutkan dialog kami ingin menyapa sudah hadir bersama kami Profesor Andi Muhammad Asrun yang merupakan komisioner dari Komisi Yudisial. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Itu ada Prof. Aswanto. Baik. Ada Mas Yudi Purnomo. Betul. Ada. Malam, Prof. Andi. Ya, siap. Ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan tadi. Pertanyaan saya yang sempat menggantung Prof. Aswanto. Prof. Aswanto kan mengetahui bahwa tidak seluruhnya hakim ini tidak berintegritas. Ada yang menjunjung tinggi kebenaran dan juga bersih. Namun adakah tekanan bagi mereka khususnya untuk bertransaksi di dalam gelap ini yang mungkin sudah dilakukan polanya berulang? Ya, saya kira bukan hal yang baru bahwa hakim dalam menangani perkara seringkali memang mendapat tekanan. Ya, apakah itu tekanan berupa tawaran sejumlah duit, atau mungkin kekuasaan, atau mungkin tekanan-tekanan lain. Sehingga menurut saya sebenarnya modal utama untuk menjadi seorang hakim yang benar itu adalah moral. Artinya kalau dia tidak punya integritas moral yang bagus, kalau dia mengalami tekanan-tekanan atau mengalami sesuatu iming-iming lalu dia tergoda, ya itu karena persoalan integritas. Tetapi sepanjang integritasnya bagus, digoda apapun, iming-iming apapun, dia akan terbebas dari itu. Dan menurut saya banyak hakim juga sebenarnya yang punya integritas seperti itu. Bahwa ada hakim yang tidak tahan di iming-iming sejumlah duit misalnya, saya kira ini faktanya juga banyak gitu. Nah, terhadap kasus yang di Depok ini menurut saya agak-agak menarik gitu, karena menariknya begini. Tadi Mas Yudi mengatakan sebenarnya banyak kasus itu yang menggunakan transaksi secara langsung gitu ya. Tapi ini kan mungkin saya mohon maaf, saya tidak boleh seuzon, tapi mungkin mereka berpikir terlalu gampang dideteksi kalau menggunakan transaksi secara langsung. Mereka menggunakan apakah itu penyuapan atau gratifikasi melalui money changer. Ini kan tujuannya untuk menyamarkan seolah-olah dia menukar uang gitu. Padahal sebenarnya dia menerima sejumlah uang tanpa dia tidak menukar, tapi memang menggunakan modus saja, mengambil di tempat money changer, seolah-olah kan orang tahu kalau ke money changer kan dia akan menukar gitu. Iya. Tapi ini dia tinggal menerima di sana gitu. Nah, ini menurut saya menjadi sesuatu yang perlu kita seriusi, bahwa ternyata hakim-hakim atau oknum-oknum hakim seperti itu, saya kira bukan hal baru mengenai itu. Mungkin dia sudah pengalaman gitu. Iya. Dia sudah pengalaman, takut kalau terlalu istilahnya manual gitu atau secara langsung seperti yang Mas Yudi katakan tadi, ini gampang ketangkap gitu. Wah, kita pakai cara gitu, seolah-olah kita menukar uang. Baik. Melalui money changer gitu. Nah, ini saya kira modus yang semakin canggih, dan ya menurut saya
orang yang melakukan seperti ini, ya saya kira sadar sesadar-sadarnya ini orang yang melakukan seperti ini. Baik, Prof. Andi sendiri melihatnya modus yang semakin canggih ini dari sudut pandang Anda seperti apa? Pertama-tama gini ya, kita nggak usah bicara modus dulu. Dalam banyak laporan ya ke Komisi Yudisial ya, bahwa kurang bukti. Kenapa? Karena yang dilaporkan dugaan. Baik. Ya, dugaan. Nah, saya mengambil suatu sikap ya bersama dengan kawan-kawan di Komisi Yudisial. Kita coba kejar ini. Kejar. Kalau ada laporan yang kira-kira lemah, kita kejar. Nomor telepon dari hakimnya berapa, nomor telepon dari panitranya berapa, nomor telepon dari jurusitanya berapa, dan yang berperkara. Baru kita olah sama-sama dengan KPK. Karena sudah pernah kejadian ini. Kerjasama semacam ini dengan KPK, kita berhasil tangkap itu. Dengan KPK. KPK berhasil tangkap hakim-hakim yang terima suap di Semarang. Mungkin zamannya Pak Yudi barangkali. Pak Yudi Purnomo. Jadi itu Mas. Jadi kita memulai pola baru. Kayak yang sekarang kita mulai dengan pola baru. Tidak hanya berhenti pada perkara yang kurang bukti, kita telusuri. Kita minta satu. Kemudian juga saya berharap betul dengan KPK ya, coba riset, coba teliti, ya lakukan penelitian terhadap perkara-perkara yang sudah inkrah dan tinggal dieksekusi, terutama sengketa lahan. Itu sarang korupsi itu, potensial korupsinya besar sekali. Dan tidak bisa diungkap karena diminta man to man, person to person. Mana bisa berteriak? Ya kan? Kalau berteriak disangka pencemaran nama baik. Jadi polanya harus dirubah KPK ini. Telusuri. Ya, dan kemudian saya dengan teman-teman di Komisi Yudisial saat ini mencoba untuk mengembangkan jaringan pemantau peradilan. Karena saya pernah menjadi pemantau peradilan tahun 2001. Punya pengalaman 5 tahun. Jadi ini kita gerakkan betul. Biar hakim-hakim pada gerak. Memang ini adalah pintu masuk ini. Sengketa lahan, kemudian putusan sudah inkrah terkait sengketa lahan, masuk apabila lahan itu ada di daerah jalan besar, ya kan? Nilai ekonomi tinggi. Lahan itu akan menjadi daerah wisata. Lahan itu akan menjadi mall, perkantoran. Ini ya polanya ini. Jadi kalau misalnya bertukar dengan money changer segala macam itu pendapat saya ya penting-penting tapi tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana KPK menjaring informasi dan kami siap bekerja sama dengan KPK. Buktinya apa? Begitu hakim ini ditangkap, ketua dan wakil ketua pengadilan negeri Depok ditangkap, kami datang bertiga itu, berlima malah ke KPK memberikan dukungan supaya KPK nggak sendirian. Kita buktikan bahwa KPK sebagai pengawas etik itu sangat concern, apalagi ketua Mahkamah Agung sudah memberikan sinyal. Kita pecat hakim transaksional ini. Ini kan hakim-hakim yang tidak tahu rasa syukur ya. Presiden sudah mengabulkan menaikkan gajinya sampai 20% tunjangannya, tapi bersikap seperti ini. Dan ini adalah satu tabiat yang memang sudah melekat pada hakim-hakim yang nakal seperti ini. Tidak semua hakim yang nakal ya. Tapi untuk model-model kayak gini, ini adalah perilaku yang sudah lama dan hakim-hakim semacam ini, hakim-hakim yang tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Padahal posisi sudah di Depok, sebentar lagi masuk Jakarta. Dapat masuk Jakarta, maka praktek korupsinya makin besar. Jadi kalau buat saya ya, ke depan KPK harus jeli-jeli betul nih. Melihat, riset. Kalau perlu bersama dengan teman-teman media riset lah. Apalagi ada namanya itu, ya Mas Widi yang sekarang sudah jadi swasta, coba riset. Berapa perkara yang sudah inkrah? Berapa perkara yang sudah inkrah terkait sengketa tanah? Daerah mana? Kalau tanah cuma sepetak, 100 meter, itu tidak akan nilai korupsinya kecil sekali. Coba ini kan, ya. Coba misalnya lihat perkantoran. Jadi ini kuncinya, Mbak. Kuncinya, betul-betul kuncinya. Di sini. Dan kemudian juga, sekali lagi, tidak mudah mengungkapkan perkara-perkara semacam ini karena yang dihadapi adalah man to man, person to person. Ya, pemerasannya begitu. Jadi jalan keluarnya, kalau ada sesuatu yang ini, memang kita harus semangati betul nih. Kalau ada yang merasa dirugikan, merasa diperas, lapor, catat nomor teleponnya. Ini selalu tangkap kayak gini-gini. Dan orang-orang kayak gini ya, orang-orang kayak gini mudah dilacak. Buktinya apa? KPK pada malam itu, dia bisa ikuti pergerakan ini. Pergerakan orang, pergerakan uang. Jadi gak terlalu sulit.
ya nggak terlalu sulit, ya nggak terlalu sulit. Dan kemudian juga saya yakin betul dengan komitmen Ketua Mahkamah Agung. Dia keras ini, orangnya Ketua Mahkamah Agung sekarang nggak main-main, keras. Iya. Langsung diberhentikan sementara ini. Baik. Ya. Dan Baik. gini juga nih, mumpung didengar publik, saya minta KPK kasih ruang waktu buat Komisi Yudisial untuk periksa etika. Kita pengen copot dulu jabu hakimnya. Baik. Copot jabu hakimnya, kemudian kita periksa Adili sebagai koruptor warga negara biasa. Jadi jangan dia diadili dalam status hakim yang non aktif. Yang kita masih dibilang teman-teman Anda itu kasih ruang kepada Komisi Yudisial ya. Baik. Kita nggak main-main, Mas. Baik, Ya. baik. Mas Yudi boleh langsung tanggapi. Ya, saya sepakat Prof ya bahwa antara Komisi Yudisial dengan KPK itu harus saling mengisi. Ya, Komisi Yudisial tentu ada banyak kelemahan karena bukan penegak hukum dan sebagainya. Tetapi ketika terkait dengan kasus hakim, ya orang-orang di Indonesia pasti yang pertama kali itu ke KY. Ya, Ya, karena Komisi Yudisial gitu. Tetapi untuk eksekusi ya tentu membutuhkan KPK. Ya. Tadi saya sepakat terakhir apa yang disampaikan oleh Prof ya bahwa KPK ketika sudah melakukan penangkapan berikan akses untuk Komisi Yudisial ya untuk tadi menjatuhkan etiknya dan sebagainya. Walaupun tentu nanti kan juga ada hubungan dengan MA juga, tapi oke lah. Yang penting kita berbuat apa yang kita lakukan, itu yang pertama. Kedua, Mbak Windy ya terkait dengan kasus korupsi dilakukan oleh hakim. Ingat loh, berbeda dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, oleh menteri. Korupsi yang dilakukan oleh seorang hakim atau bersama-sama di antara mereka ada orang-orang yang ahli hukum. Iya, Itu yang pertama. Bahkan dalam beberapa kasus mereka adalah hakim tindak pidana korupsi yang paham tentang korupsi. Iya. Itulah sebabnya maka ketika misalnya ada kasus terkait hakim, saya yakin bahwa dan saya pun pengalaman saya, kita benar-benar buktinya itu harus sangat-sangat kuat. Iya. Karena apa? Pasti mereka akan men-challenge. Ya, misalnya ketika akan ditangkap, mereka men-challenge apa dasar penangkapan saya. Iya. Ini bukan OTT dan sebagainya. Iya. Atau kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan, pasti mereka akan men-challenge terus. Memang, jadi ketika ada seorang hakim yang ketangkap, maka saya udah pasti yakin buktinya itu sangat kuat. Nah, sekarang yang menarik adalah Mbak ya, mengapa kemudian ini terulang terus? Iya. Ya, ini terulang terus karena tadi bahwa belum ada efek jerak hukuman yang berat. Bahkan untuk kasus-kasus etik saja, mungkin nanti Prof bisa menjelaskan juga bahwa banyak yang nggak dieksekusi juga. Sehingga kemudian menggampangkan. Bahkan dulu pernah ada kasus bagaimana hakim yang nggak jadi tapi jadi PNS. Ya Baik. kan? Jadi itu menarik gitu kan. Iya. Ya, jadi bagi saya bahwa ini udah nggak boleh lagi, ini zaman sudah berubah. Ketua MA saya juga paham beliau adalah orang yang ingin bersih-bersih juga. KY yang baru, komisionernya kita sama. Saya Prof berapa kali saya mungkin ada 5 sampai 6 kali mengisi ke teman-teman pegawai KY gitu ya tentang teknik-teknik investigasi gitu ya. Mungkin ke depan akan diteruskan lagi gitu ya. Jadi kita semua kerjasama. KPK pun juga tentu harus welcome gitu kan, mendapatkan dukungan dari KY. Bagi kita yang paling utama itu bersih-bersih adalah penegak hukum. Karena ada teori yang mengatakan bahwa kalau Indonesia atau suatu negara ingin bersih dari korupsi, penegak hukumnya itu dulu yang diperbaiki. Begitu. Baik. Ada giumnya, Mbak. Prof Andi, lantas bagaimana sesungguhnya langkah yang paling tepat untuk memberikan efek jerak, Prof Andi? Gampang, buka seluas-luasnya informasi terhadap hakim-hakim nakal itu. Ya, dan kemudian saya sudah dihubungi person beberapa kawan yang mengeluhkan, bahkan ini kawan-kawan dari DPR sendiri bilang ini kita harus lacak betul nih nomor teleponnya dia, ya nomor telepon panitra, karena penghubungnya panitra atau juru cita. Jadi kita lacak. Kalau kita sudah dapat nomor teleponnya, insya Allah tangkap semua itu. Jadi publik ini harus di-aware betul, publik harus dididik betul supaya mereka berani, mereka pintar, ya, karena tidak ada lain. Kalau kita sudah bisa dapat nomor teleponnya, insya Allah ketangkep. Sepintar-pintar mereka itu kemarin buktinya ya bisa ditangkap oleh KPK itu, ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, lari sana lari sini, tukar duit, ke money changer, mengumpet sana ngumpet, tangkap. Iya. Ya, dan kemudian juga ini adalah satu yang jujur-jujur masih banyak. Saya beberapa kali kasih pelatihan etik, ya mereka bersyukur ya, tetapi yang sedikit-sedikit ini memang merusak, ya merusak citra pengadilan. Banyak hakim-hakim, apalagi sekarang tunjangannya sudah besar ya, tunjangannya sudah besar, ya kemudian juga kesempatan tuh sekolah lebih banyak. Ini maksud saya memang harus ada jaringan kuat. Baik. Saya dengan Mahkamah Agung berkomitmen betul, ya. Baik, Kita baik. periksa ini,
Ya Baik. pelanggaran-pelanggaran ini ya, jadi nggak main-main. Kita periksa karena dukungan dari Ketua Mahkamah Agung luar biasa. Baik. Nah, tapi tolong sekali lagi Mas Yudi, Ya. beritahu kawan-kawan di KPK, beri akses kepada KY untuk kita periksa. Kita Baik. pengen copot dulu. Baik, Prof. Ya, Andi. jumpa ini kita copot dulu. Iya. Supaya ketika dia adili perkara korupsi ya, dia adalah orang biasa. Itu yang Baik. penting itu Mas Yudi. Baik. Prof. Aswanto, menurut Anda sendiri bagaimana sebetulnya bentuk pengawasan yang bisa diperketat lagi agar kasus serupa tidak terulang, Prof. Aswanto? Ya, saya kira memang aparatur penegak hukum termasuk KY memang harus bekerja sama dengan baik bersama kejaksaan, Mahkamah Agung, lalu KPK. Karena saya kira Pak Asrul mungkin bisa buka data nanti. Banyak tindakan-tindakan berupa sanksi yang dijatuhkan oleh KY kepada hakim, tetapi kemudian kan penentunya di Mahkamah Agung. Iya. Kalau Mahkamah Agung tidak mau menjatuhkan sanksi nggak bisa. Nah, saya kira ada Pak Andi Asrul di situ, ada Prof di situ. Saya kira ini momentum untuk meyakinkan Mahkamah Agung bahwa ketika KY sudah memeriksa ada pelanggaran etik dan itu harus dipecat, ya Mahkamah Agung harus merespon itu. Karena banyak kasus yang saya paham, banyak kasus yang sudah dijatuhkan sanksi oleh MK, oleh KY, tapi harus dibawa dulu ke MA. Kalau MA tidak setuju, tidak jadi gitu. Nah, ini mumpung ada Pak Asrul di sana, saya kira sebagai akademisi dan praktisi, ya ini bisa meyakinkan teman-teman di Mahkamah Agung agar betul-betul KY diberi kewenangan untuk mengawasi hakim itu. Saya berpandangan begini Pak Andi Azron, eksistensi KY ini mesti dikuatkan gitu. Karena menurut saya dia sangat strategis untuk menjaga supaya hakim-hakim yang memang integritasnya tidak bagus itu dari awal dinonpalukan saja semua. Saya kira itu, nah itu yang bisa dilakukan. Karena menurut saya hakim-hakim yang seperti di Depok itu ya menurut saya tidak bisa dibiarkan gitu. Karena mempengaruhi penegakan hukum secara keseluruhan, termasuk kami di imbasnya kami juga di Fakultas Hukum. Anak-anak mengatakan gimana orang yang paham hukum justru itu yang melakukan tindak pidana korupsi gitu. Nah ini kan sangat merusak gitu. Aparatur penegak hukum yang mestinya menjaga agar jangan ada yang melakukan tindak pidana korupsi, dan kalau ada yang melakukan dijatuhkan sanksi berat-beratnya, tapi ternyata mereka yang melakukan gitu. Nah ini juga mungkin perlu diusulkan Pak Andi supaya ada pemberatan terhadap istilahnya pagar makan tanaman itu. Ya, baik. Prof. Ya, sudah Aswanto. informasi terbaru ya, saya tambahkan sedikit ya, terbaru. Sekarang sedang dibahas namanya Baik. rancangan undang-undang Baik, jabatan Prof. hakim. Andi, Kita mohon mulai. ditahan dulu. Dan kemudian ada komitmen juga nih Iya. dari DPR akan memperkuat eksistensi KY. Kita pengen putusan KY itu tidak rekomendasi, Baik. langsung bisa dilaksanakan karena Baik. kita periksa dua Prof. orang Andi. hakim, kita langsung minta gitu kan. Iya, baik Prof. Andi. Ditahan dulu, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali.